Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Praitno, Menachem Ali Official, Graha Mu'alaf dan Graha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu menghadiri atau hadir ya, di depan pemirsa sekalian untuk kajian bersama Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kita akan membahas masih terusan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas siapa yang ditemui Nabi Ibrahim, 3 sosok itu, atau ada yang mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan itu Allah Tritunggal. Dan kali ini ada yang bertanya lagi, bahkan kalau kita lihat di channel-channel YouTube dan channel-channel yang lain, itu pertanyaannya juga masih sama saja seperti dulu. Bahkan ada komentator juga mengatakan bahwasannya, ini saya ambil judul dari Christian Prince, bahwasannya dia menuduh bahwa Ibrahim dan Ismail bukan pendiri Ka'bah. Dan beberapa channel-channel yang lain, channel-channel kecil-kecil juga banyak yang mempermasalahkan ini, bahwasanya mereka, terutama dari kaum sebelah ini ya, itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah membangun Ka'bah dan Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Topiknya sekitar itu saja dari dulu, dan itu selalu diulang-ulang oleh mereka. Mungkin harus kita beri pemahaman ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Edi. Materi yang akan kita bahas pada malam hari ini sebetulnya masih ada kelanjutan dengan tema yang kita bedah pada pekan yang lalu. Karena ada tuduhan bahwa Ibrahim versi Quran itu berbeda dengan Abraham versi Bible. Dengan bahasa yang sangat sarkasme, orang menyebut sarkastis, bahwa Ibrahim versi Quran itu sebetulnya merupakan KW dari versi Abraham yang tertulis dalam Alkitab. Versi Yahudi dan Kristen. Dan itu tentu saja berarti apa yang tertulis dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang sama seperti apa yang termaktub di dalam kitab Perjanjian Lama atau yang termaktub dalam tradisi Yahudi. Sedangkan kalau kita mencoba untuk membedahnya, perlu basisnya merujuk pada data. Benarkah apa yang tertulis dalam Quran bicara mengenai tokoh yang bernama Abraham atau Ibrahim itu tidak sama seperti apa yang tertulis dalam Alkitab atau Bible? Dan benarkah itu bisa kita validasi berdasarkan sumber-sumber primer yang tentu saja itu ada kaitan dengan tradisi Yahudi. Oke. Nah, kita harus memulai dari Al-Quran itu sendiri, karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, silakan Pak Edi bisa cek. 127. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Baik, itu kalau kita simak terjemahannya demikian, seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Perhatikan teks yang tertulis dalam versi bahasa Arabnya. Di situ ditegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi al-bait, pondasi rumah suci, wa Ismail bersama sang putra yakni Ismail. Rabbana taqabbal minna. Kemudian mereka berdua berdoa, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Menurut versi Quran, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Ibrahim dan Ismail itu adalah dua tokoh sentral
yang membangun rumah suci yang disebut dengan Al-Bait. Dan kalau kita membaca semua kitab-kitab tafsir, Al-Bait atau Al-Baitullah, ya maksudnya Baitullah, yang dalam bahasa Arab disebut Al-Bait, itu lokasinya berada di kawasan Hijaz. Dan ini merujuk pada kawasan kota yang disebut kota Makkah. Dan tidak ada satupun ahli tafsir yang menegaskan di sini merujuk pada rumah suci yang ada di Yerusalem. Tetapi justru ayat ini menegaskan rumah suci yang ada di Makkah, di kota Makkah. Itulah sebabnya nanti kita rujuk pada ayat yang lain. Misalnya di ayat 144. Surah Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini dari surah Al-Baqarah ayat 144 ada 2 poin pesan yang termaktub di dalamnya. Yang pertama, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan perintah untuk memalingkan wajahnya menghadap ke arah kiblat yang disebut kiblat itu kawasannya adalah Al-Masjidil Haram. Itulah sebabnya pada ayat tersebut ditegaskan dalam versi bahasa Arabnya, "Falanwalliyannaka kiblatan tardhaha." Maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblah yang engkau kehendaki. Di situ menggunakan kata kunci kiblah. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi ayat ini menegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai arah kiblat. Dan tentu saja kalau kita bicara mengenai Al-Masjidil Haram, itu lokasinya berada di kota Makkah, bukan merujuk pada kawasan yang ada di Palestina. Ini sebuah catatan tegas menurut Al-Quran. Dengan bahasa lain, Al-Masjidil Haram yang letaknya di kawasan Hijaz, tepatnya di kota Makkah, itu disebut sebagai negeri Al-Qiblah, kawasan kiblat yang menjadi arah sembahyang. Oke? Itu poin pertama. Poin yang kedua, lokasi yang disebut Al-Masjidil Haram yang kemudian juga disebut sebagai arah kiblat itu dikenal. Dikenal oleh siapa? Dikenal oleh orang-orang Yahudi. Ataupun dikenal juga oleh orang-orang Nasrani yang diberi Alkitab. Dan itu penegasan dari Al-Quran sendiri. Dan perhatikan di ayat itu, ada penegasan mengenai bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat mengenal kawasan yang disapa dengan sebutan Al-Qiblah, dan itu merujuk pada Masjidil Haram. Ini penegasan Quran. Pertanyaannya, benarkah yang diinformasikan Quran itu? Apakah bisa kita jadikan rujukan berdasarkan sumber-sumber tradisi Yahudi menegaskan hal yang sama atau justru tidak? Tentu ini harus berdasarkan data-data yang sangat sahih. Dan tentu saja tidak bisa merujuk pada Quran, tidak bisa merujuk pada tradisi Islam itu sendiri. Tetapi kita harus coba, benarkah informasi Quran ini persis seperti yang dikatakan di dalam tradisi Yahudi? Kalau seandainya sama, berarti benar bahwa Abraham atau Ibrahim
itu memang pernah ke kawasan Makkah dan menjadikan kota di sana ada Al-Bait sebagai kiblat. Tapi seandainya informasi itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak terkonfirmasi dalam tradisi Yahudi, maka benar apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita non-muslim bahwa Ibrahim versi Quran itu merupakan KW, bukan sesuatu yang ori, tapi sesuatu yang berbeda dengan apa yang tertulis di dalam tradisi Yahudi. Nah, sekarang kita mencoba untuk menelusuri data itu. Dari mana kita mulai? Dari teks Perjanjian Lama, khususnya kitab Taurat, yang dalam tradisi Kristen disebut sebagai Alkitab. Ya, kita mulai, Pak Edi. Teks yang termaktub di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-20, ayat yang ke-1. Pasal ke-20, ayat yang ke-1. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Nah, perhatikan ya. Pak Edi harus cermati kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat 1 dan seterusnya. Tapi kita coba menelusuri kata-kata kunci yang termaktub pada ayat yang ke-20 ini. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesh dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oke. Kalau kita cermati, di situ ada kata kunci tanah Negeb. Ya, ada kata kunci tanah Negeb. Ibrahim atau Abraham menuju tanah Negeb. Pertanyaannya, Ibrahim dari mana? Dan menuju kemana? Oke. Kalau Ibrahim itu dari arah utara menuju ke tanah Negeb itu tanah di kawasan mana? Dan ia kemudian menetap di kawasan antara Kadesh dan Shur. Shur itu di mana? Ini harus ada penjelasan, karena kalau kita baca dalam Alkitab ini tidak begitu jelas secara tegas apa yang dimaksud dengan tanah Negeb. Biasanya, Pak Edi, kalau kita memahami dalam tradisi Kristiani, ini seringkali tanah Negeb ini menjadi perdebatan. Tanah Negeb itu menunjuk pada satu kawasan yang punya nama, atau itu menunjuk pada arah. Kalau menunjuk pada arah, itu arah mana? Oke? Kita akan coba baca teks Septuaginta. Ya, ini kebetulan Pak Edi, saya bawa teks Septuaginta. Okay. Teks Septuaginta itu kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang merupakan terjemahan dari teks Ibrani yang ditulis pada masa abad abad kelima sebelum Masehi. Iya. Jadi kalau saya sebutkan teks Septuaginta, era yang ditulis pada masa pra-Masehi, semua harus paham, berarti ini ditulis sebelum era Kristen. Bahkan ditulis sebelum era Islam. Oke. Kita coba di dalam teks Septuaginta ini, ada penegasan yang sangat jelas apa yang dimaksud dengan tanah Negeb. Di pasal ke-20, ini ada penegasan pada ayat yang pertama, ada teks yang berbunyi demikian. Kai ekenesen ekeden Abraham esten prosliba. Oke. Saya ulangi lagi. Di sini ada penegasan kai ekenesen ekeden Abraham esten prosliba. Kalau diterjemahkan secara harfiah, kai dan ekeden Abraham menuju pada kawasan esten prosliba, arah selatan. Jadi Abraham menuju ke kawasan
arah selatan. Tidak ditulis Negev. Negev di sini. Memang betul, kalau dalam bahasa Ibrani, selatan itu bahasa Ibraninya disebut Negev. Itu arti harfiah dari Selatan. Negev. Tapi di teks ini tidak disebutkan arah, tapi kawasan. Kalau seandainya kita menelusuri kawasan geografis, Negev itu memang kawasan yang di selatan dari Palestina. Ada kota Negev. Bukan kota Negev. Kalau sekarang ini ya, sekarang ini memang ada kawasan yang disebut dalam peta Negev. Dan kalau kita perhatikan kawasan Negev itu memang letaknya di arah selatan dari Palestina. Tapi apakah betul itu yang dimaksud? Pertanyaannya itu kan, apakah betul bahwa kawasan Negev yang letaknya di kawasan selatan dari kawasan Palestina itu seperti yang dimaksudkan di dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 1, atau justru menunjuk pada kawasan selatan dari arah Palestina? Yang tentu saja ini harus ada validasi dari teks Ibrani ataupun tradisi Yahudi sendiri. Karena kalau dilihat di sini pakai istilah liba. Liba itu artinya selatan. Dan kita coba cermati apa yang ditulis oleh Rebai Saadia Gaon. Ini kan karya dari Rebai Saadia Gaon, Dirasa at-Taurah. Jadi pengajaran tentang Taurat yang ditulis oleh Saadia Gaon Al-Fayyumi. Ini rabi besar dalam tradisi Yahudi. Kita coba cek di versi tradisi Yahudi sendiri. Apakah betul di situ disebutkan tanah Negev atau menggunakan istilah lain? Pasal berapa tadi Pak Edi? 20 ayat 1. Pasal 20 ayat 1. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada ungkapan summa rohala min thamma Ibrahimu ila baladil al-qiblah. Summa rohala min thamma Ibrahimu ila baladi al-qiblah. Kalau diterjemahkan, kemudian Abraham menuju ke arah kawasan yang disebut Balad Al-Qiblah, negeri Al-Qiblah. Bayangkan di sini ada kata-kata Al-Qiblah, negeri Al-Qiblah. Berarti kalau yang dimaksud oleh Rebai Saadia Gaon, Abraham itu mengadakan rihlah, perjalanan sampai ke kawasan negeri Al-Qiblah, memang itu letaknya di kawasan selatan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teks Septuaginta. Nah, kalau itu dimaksudkan adalah negeri yang ada di kawasan selatannya Palestina, yang disebut Negev, pertanyaannya, apakah betul di kawasan Negev yang sekarang kita dapat baca itu ada kawasan yang disebut Al-Qiblah? Tidak ada. Iya, kiblat ya. Kiblat itu adanya di Yerusalem ya. Yerusalem ataupun di kawasan Di Mekah itu. Mekah. Itu kiblat di Mekah itu udah lama ya. Itulah sebabnya di sini kan menjadi pertanyaan besar. Rabi Saadia Gaon saja ketika memahami istilah Abraham mengadakan rihlah, perjalanan. Rihlah itu perjalanan sampai ke kawasan negeri Al-Qiblah, dan itu betul berarti berada di kawasan selatan. Dan ayat ini menegaskan ila baladi Al-Qiblah, menuju ke kawasan negeri Al-Qiblah. Dan itu bukan negeri yang ada di Palestina. Itu juga bukan kawasan yang ada di Negev. Tapi itu yang ada di kawasan selatan dari negeri Palestina. Pertanyaannya, kalau Rebai Saadia Gaon menegaskan negeri itu disebut negeri Al-Qiblah, berarti itu pasti ada kota suci selain dari kota Yerusalem. Dan apa yang ditulis oleh Saadia Gaon ini masih ada kaitan dengan apa yang ditulis
karena di sini ada penegasan Pak Edi. Perhatikan di situ. Ada ia menetap antara Kadesh dan Shur. Oke. Jadi negeri Negeb ini kalau di versi bahasa Indonesia, yang dalam versi bahasa Arab disebut sebagai Balad al-Qiblah, negeri kiblat, ya. Itu di kawasan mana? Antara Kadesh dan Shur. Ada penegasan kata Shur, kawasan Shur. Shur itu di mana? Perhatikan, cek lagi. Kitab Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7. 16 ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Shur. Nah, ada kata kunci apa itu? Shur. Shur. Perhatikan. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Shur. Ayat 18, ayat yang ke-8 dari pasal 16, katanya, Hagar hambai Sarah, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ya kan? Perhatikan nanti di ayat yang ke-17. Ayat 14 Pak Edi. Sebab sumur itu tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Oke, ayat 14, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoi, letaknya antara Kadesh dan Beret. Perhatikan di ayat ke-7 tadi, itu ada penegasan kawasan yang disebut Shur. Ya, dan lokasi ini ada kaitan dengan mata air. Dan itu konteksnya merujuk pada malaikat Tuhan yang menjumpai Hajar di kawasan sakral itu. Dan itu ada kaitan dengan kawasan Shur. Yang kalau kita baca dalam Targum Saadia Gaon, Shur disebut sebagai negeri Al-Qiblat. Kalau bahasa Arabnya, Balad Al-Qiblah. Oke? Nah, perhatikan di teks Saadia Gaon ini. Pasal 16 ayat yang ke-7 disebutkan. Perhatikan ya. Fawajadaha malakullahi ala ain ma'in fil bariyah ala al-ain allati fi tariq al-Hijaz. Ada Hijaznya. Perhatikan ini ya. Ini Rabi Saadia Gaon sendiri. Maka malaikat Tuhan telah menjumpai dia di suatu mata air di kawasan padang gurun. Mata air itu berada di satu jalan yang terletak di kawasan Al-Hijaz. Jadi kalau begitu, Shur itu maksudnya sama dengan Al-Hijaz. Sedangkan negeri yang disebut kawasan selatan tadi disebut sebagai negeri Al-Qiblah. Pertanyaannya sekarang, kalau menurut Quran, Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah bersama putranya yang bernama Ismail, dan itu kawasan yang berada di Makkah, dan itu kita kenal dengan sebutan Baitul Haram. Dan kita memang mengakui itu adalah kawasan yang disebut dengan istilah Al-Qiblah. Oke? Dan tradisi Yahudi sendiri menegaskan Abraham mengadakan perjalanan menuju sampai ke kawasan negeri Al-Qiblah. Berarti ada hubungan. Bahwa menurut tradisi Yahudi, Abraham mengadakan perjalanan sampai ke kawasan negeri yang disebut Al-Qiblah, dan itu letaknya di kawasan selatan, dan di situ ada mata air, dan itu terletak di kawasan Al-Hijaz. Dan teks ini semakin menegaskan, ini tulisannya jelas, allati fi tariq Al-Hijaz. Kalau disebut Al-Hijaz, pertanyaannya, sebutkan kawasan Al-Hijaz selain yang ada di kota Makkah.
Kawasan Al-Hijaz itu luas. Salah disebut- satunya di kota Mekah dan itu terletak di Saudi Arabia. Yang disebut tempat kiblat itu ya. Itulah sebabnya ini Rebai Saadia Gaon. Mungkin orang berkata, Rebai Saadia Gaon itu terpengaruh Islam. Ada penegasan begitu. Sehingga itu tidak bisa mewakili tradisi Yahudi. Benarkah demikian? Apakah ada di antara para rabi Yahudi yang membantah pernyataan Rebai Saadia Gaon bahwa kawasan negeri selatan yang disebut Negev, bahasa Ibraninya, dan ini beliau mengatakan Balad al-Qiblah, negeri kiblat, dan itu di kawasan Al-Hijaz. Apakah ada yang membantah selain pernyataan dari Rebai Saadia Gaon ini? Ternyata zero, tidak ada. Nggak ada yang bantah. Saya ambil contoh yang lain. Di sini ada penegasan kitab Yahudi sendiri. Oke. Di sini di judulnya adalah Homesh Mikraot Gedolot. Saya ambil dari kitab Bereshit. Kalau ini lebih tegas ya. Jadi Humash ya. Humash Mikraot Gedolot. Jadi ini Humash Mikraot Gedolot. Jadi teks Sefer Bereshit. Di sini ada teks yang versi bahasa Ibraninya. Tadi ayat berapa? Ayat yang ke-7 Pak Edi ya? 7. Ayat yang ke berapa? 4. 6 ayat 7. Pasal 16. Coba dicek tadi. 16 ayat 7. 16 ayat yang ke-7. Nah, di sini ada satu hal penting. Oke. Kalau kita rujuk pada ayat yang ke-14, di sini ada penegasan ya. Al-Ken Kara La Be'er Laharai Hinne Ben Kades Uben Beret. Jadi ini memberikan informasi sang tokoh perempuan yang bernama Hagar itu memberi nama mata air tadi dengan sebutan Laharoi, ya, kawasan Laharoi. Jadi disebutkan Be'er Laharoi, sumur hidup, atau dengan bahasa Ibraninya disebut Laharoi, sumur hidup yang aku telah melihat. Hinne ben Kadesh uben Beret, yang terletak di antara Kadesh dan Beret. Ternyata di sini penjelasan dari siapa? Ibn Ezra itu sangat senada seperti yang dikatakan oleh Rebai Saadia Gaon. Di sini disebutkan ini dalam pernyataan Ibn Ezra. Ini kan Ibn Ezra. Ki bechol shana Hayu Hoggim Hayishmailim El Haber Hazot Gam Hayom Yikare Be'er Zamzam. Jadi kalau diterjemahkan Ki Bechol Shana, karena setiap tahun Hayu Hoggim, ada orang-orang yang menjalankan ibadah haji. Hoggim, orang-orang yang berhaji. Hai Ismailim, dari antara kaum Ismail. El Haber Hazot, menuju sumur itu. Gam, dan juga Hayom, hari-hari kemudian. Yikare, sumur tadi. Be'er Zamzam, disebut sebagai sumur Zamzam. Jadi kalau begitu, apa yang dikatakan oleh Rebai Saadia Gaon, Sayyidah Hajar atau Bunda Hagar itu menjumpai satu mata air yang terletak di kawasan Syur. Oke? Dan kata kawasan Syur itu kalau dalam tradisi yang ditulis oleh Rebai Saadia Gaon disebut kawasan Tariq Al-Hijaz. Jalan yang terletak di kawasan Al-Hijaz. Dan Ibn Ezra semakin menegaskan itu yang disebut sebagai sumur Laharoi, ya, yang terletak di kawasan Sur, nama lainnya adalah Al-Hijaz. Al-Hijaz, di situ ada sumur yang kemudian disapa dengan sebutan sumur Zamzam.
Kalau begitu, kesimpulannya, apakah Ibrahim versi Quran itu beda dengan Abraham versi tradisi Yahudi? Sama. Sama. Di mana bedanya? Bahkan membuktikan perjalanannya sampai ke Mekah, Negeri Al-Qiblah. Kota Hijaz ya. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 1, Abraham itu mengadakan rihlah. Rihlah itu perjalanan. Dan kalau perjalanan itu bukan suatu kawasan yang dekat, ini kawasan yang jauh. Tanah Negev ya. Kita tahu ya, satu kitab yang namanya Rihlah Ibnu Battutah. Rihlah Ibnu Battutah. Rihlah itu perjalanan. Tapi kita harus paham, itu ternyata perjalanan dari Maroko sampai ke kawasan Sumatera. Makanya istilah rihlah itu jangan dibayangkan dari satu kawasan sempit ke kawasan yang dekat-dekat situ. Bukan. Itu perjalanan jauh. Sehingga tidak salah bila Rabai Saadia Gaon sendiri menggunakan kata rahala. Kalau bahasa kita, itu maksudnya sama dengan perjalanan jauh. Kemudian Abraham mengadakan perjalanan jauh sampai ke kawasan negeri Al-Qiblah di Hijaz. Pertanyaannya sekarang, kalau semua orang masih juga membantah bahwa terjemahan Rabai Saadia Gaon itu tidak tepat misalnya. Karena dalam teks Ibrani disebut Negev. Ya, dan Negev itu menurut tafsiran versi Kristiani itu terletak di selatannya dari Palestina. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau itu di kawasan Negev yang letaknya di selatannya Palestina, adakah di kawasan Negev itu ada Baitullah, rumah suci, tempat kiblat itu, yang menjadi kiblat, yang menurut Saadia Gaon memang letaknya di situ? Tidak ada. Ditambah ada air Zam-Zam. Apalagi ada air Zam-Zam. Apalagi itu disebut Hijaz. Benarkah tanah Negev yang dimaksud itu disebut sebagai nama lain dari tanah Hijaz? Tidak. Karena untuk tempat kiblatnya orang Yahudi di Yerusalem. Di Yerusalem. Jadi kiblat itu hanya dua. Pertama di Yerusalem, yang kedua juga ada di Makkah. Ya. Sedangkan Abraham itu dari Palestina menuju ke arah selatan. Di mana arah selatan yang di situ ada Al-Qiblah, kecuali yang ada di Mekah? Tidak ada. Tidak ada lagi. Ini konsekuensi yang sangat logis sekali itu. Jadi tidak mungkin yang namanya Rabai Saadia Gaon, dia menafsirkan sembarangan. Dia memahami Taurat secara sembarangan. Buktinya Ibn Ezra mengakui dan itu pemahaman yang benar. Kalau waktu itu dikatakan tempat kiblat ya, berarti sudah ada bangunan waktu itu ya? Atau gimana? Jadi begini Pak Edi, kita memang kalau berdasarkan Al-Quran, ya, itu Nabi Ibrahim membangun rumah suci. Ya, rumah suci. Dan rumah suci itu kan sebetulnya tempat ibadah. Dan itu kemudian dijadikan arah kiblat. Tetapi kalau di dalam kitab Taurat, itu hanya disebutkan membuat mezbah. Hanya informasinya membuat mezbah. Pertanyaannya sekarang, apakah betul Yerusalem yang di situ ada rumah suci, betulkah yang membangun itu ada Abraham? Enggak juga. Iya kan? Yerusalem itu ada Baitul Maqdis. Ya. Apakah yang membangun itu Abraham? Bukan. Bukan. Nabi Daud. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, anaknya. Tapi Nabi Ibrahim hanya membuat mezbah. Memang kita tidak menemukan data di dalam Alkitab ataupun tafsiran tradisi Yahudi yang menyebutkan Ibrahim membangun rumah suci di kawasan selatan. Tidak ada penjelasan konkret. Tetapi harus dikenali bahwa Abraham mengadakan perjalanan jauh sampai ke arah selatan ke negeri Al-Qiblah itu semakin memberikan penegasan bahwa di situ adalah tempat ibadah. Cuma Islam itu dalam Quran semakin memberikan kesimpulan yang semakin konkret bahwa memang betul beliau sendiri yang membangunnya. Memang tradisi dari zaman Yahudi bahkan tradisi pra-Islam waktu itu tempat ibadah itu banyak ditandai dengan batu kan. Iya. Itu ya. Dan memang kita harus tahu
Awalnya Ka'bah itu kan sebetulnya mezbah. Mezbah dari batu. Dari batu, dan iya, batu itu tidak boleh diukir. iya, tidak Iya diukir, kan? tidak boleh diukir. Tidak boleh diukir. Dan itulah hakikat dari tempat ibadah sebetulnya. Seperti di Yerusalem itu, the Dome of Rock itu juga batu ya. Iya, semua. Yang dijadikan tempat-tempat mesbah itu kan, apa itu tempat apa itu yang hilang itu ya? Ya, itu? kalau tabut, Tabut. itu tabut itu kan diletakkan di atas batu, batu. Dan ketika Yesus Kristus itu lahir di muka bumi, tabut itu sudah tidak ada. Tetapi umat Yahudi masih tetap menghadapkan Ke kiblat. wajahnya ke arah kiblat di Yerusalem itu. Yang tempat batu itu. Iya. Pertanyaannya sekarang, Abraham itu dari Palestina menuju ke arah selatan. Iya. Di mana selatannya dari Palestina? Itu banyak yang berkata sejauh itu masa Nabi Abraham bisa ke sana. Sekarang pertanyaannya kan sederhana. Kalau Abraham dari Palestina ke kawasan Mekah itu tidak mungkin, benarkah tidak mungkin? Abraham itu dari Babilonia Iya. sampai ke Mesir, Iya. itu kenapa mungkin? Jaraknya lebih jauh itu. Jaraknya lebih jauh. Iya, iya. Iya kan? Iya. Dari Palestina, ya kan, ke Mesir. Tapi awalnya beliau kan dari mana? Dari Babilonia, Irak, menuju ke Palestina. Dari Palestina sampai ke Mesir. Kemudian balik lagi ke Palestina. Itu ditegaskan dalam Alkitab. Dan Rabai Saadia Gaon sendiri menegaskan dari Palestina menuju ke arah selatan. Dan itu menuju ke kawasan yang disebut negeri Al-Qiblah. Ada kiblat lain di situ. Dan waktu itu tidak ada tempat kecuali dua kiblat itu. Memang tidak ada tempat suci selain dua kawasan. Soalnya waktu itu tradisi umat di daerah Mekah itu bahkan didatangi oleh beberapa dari tempat-tempat yang lain itu berdatangan ke sana. Itu kalau dalam tradisi Islam sangat jelas. Iya. Cuma kan itu tidak mungkin diterima oleh saudara kita kaum Kristiani. Mereka menolak. Oke lah, kalau mereka menolak tradisi Islam, silakan lihat cek tradisi Yahudi bagaimana. Ketika berbicara kawasan negeri Al-Qiblah yang letaknya di kawasan selatan dan itu dikenal dengan kawasan Al-Hijaz, dan itu pernyataan dari Rabai Saadia Gaon, bahkan dikuatkan dengan pernyataan Rabai Ibn Ezra. Ya. Waktu itu memang sudah terkenal sekali itu tempat kiblat di Mekah ya. Bahkan mereka akhirnya berbondong-bondong membawa dewa-dewa mereka ke sana. Ya, itu tradisi Islam. Kita nggak perlu bicara itu lagi. Tapi yang penting adalah negeri Al-Qiblah ditegaskan di dalam tradisi Yahudi bukan hanya oleh Rabai Saadia Gaon, tapi juga Rabai Ibn Ezra. Bahkan dikuatkan oleh Rabai David Kimchi. Kemudian ada juga Rabai yang kita kenal dengan sebutan Rabai Ben Asher. Saya tidak bawa kitab-kitab itu, cukup saya bawakan dua ini. Untuk membuktikan apa? Bahwa Abraham atau Ibrahim yang mengadakan perjalanan sampai ke kawasan Mekah itu terkonfirmasi dalam tradisi Yahudi. Bahkan membangun kawasan suci yang disebut dengan Al-Qiblah. Mau bukti apa lagi sekarang? Bahkan ada tempat makomnya Ibrahim di sana. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran jelas disebutkan wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan ambillah sebagian dari tempat letak dari Abraham menginjakkan kakinya itu ketika membangun pondasi rumah Tuhan. Itu ada datanya menurut Quran. Jadi informasi yang termaktub dalam tradisi Yahudi dengan tradisi Quran itu seiring sejalan. Dokumennya saling melengkapi. Saling melengkapi. Dengan bahasa lain, bahwa Ibrahim atau Abraham versi Quran dengan Ibrahim atau Abraham versi Yahudi itu sama persis, tidak beda. Apa yang dikatakan Al-Quran terkonfirmasi dengan tradisi Yahudi sendiri. Betul. Kalau hanya Al-Quran saja, mungkin bisa saja itu karangan. Itulah sebabnya kalau kita bertanya sama Rabai Taufia Singer, ya, apakah orang-orang Muslim yang menghadap arah kiblatnya ke Mekah itu dianggap sebagai penyembah berhala? Beliau mengatakan tidak. Itu adalah ajaran monoteistik yang diwarisi dari
bapak yang sama, yakni Avinu Abraham, bapak kami Abraham. Tegas itu dikatakan demikian. Ya, iya. Pertanyaannya, kalau ada orang yang berkata, orang-orang Yahudi atau tradisi Yahudi membantah bahwa Abraham pergi ke Mekah, mana datanya? Iya. Di balik situ nggak bisa buktikan mereka. Justru kita malam ini menghadirkan data seperti ini. Bahkan, dan itu tulisan dari Rabbi Saadia Gaon. Ini adalah rabi besar dalam tradisi Yahudi. Yeah. Ibn Ezra juga begitu. Belum lagi bicara Kimchi, David Kimchi, Rabbi David Kimchi. Belum lagi bicara rabi-rabi yang lain. Pertanyaannya, saya sayembara deh. Ini kitab mahal. Kalau ada yang bisa jawab, satu saja yang menghadirkan data, satu rabi yang menolak pernyataan Rabbi Saadia Gaon, yang menegaskan bahwa mata air itu adalah kawasan Al-Hijaz, ini kitab saya berikan. Kalau ada, satu saja, satu rabi yang menolak pernyataan beliau, Rabbi Saadia Gaon, bahwa beliau itu salah. Bahwa Nabi Ibrahim pernah ke Hijaz. Ya. Ini kitab mahal Pak Edi. Kalau mau, saya hadiahkan. Mau tapi nggak bisa baca. Translate dulu. Baik, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Sudah terjawab semua bahwasanya apa yang dituduhkan mereka. Karena channel-channel saya lihat banyak sekali yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah ke Mekah. Nabi Ibrahim itu mustahil membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail ke Mekah dan sebagainya. Ternyata malam hari ini kita sudah buktikan apa yang diucapkan di dalam kitab suci Al-Quran itu terkonfirmasi di kitab Yahudi. Kenapa kita ambil perbandingan dengan kitab Yahudi? Karena Nabi Ibrahim itu ya dianggap bapak orang beriman ya, dengan tiga agama. Bapak Ibrahim itu diakui di kalangan Yahudi sebagai tokoh sentral, diakui juga sebagai bapak orang beriman di kitabnya orang Kristen, dan juga Nabi Ibrahim itu selalu kita sebut-sebut juga dalam sholat. Setiap hari 5 waktu kita menyebut-nyebut nama Ibrahim. Jadi memang ada yang syirik ya, memisahkan Islam dengan Nabi Ibrahim. Nah, itulah sebabnya tadi kita juga seharusnya semakin merenung bersama. Kalau versi Islam, versi Quran menegaskan Ibrahim ada kaitan dengan Al-Qiblah, Masjidil Haram, dan itu dibenarkan dalam tradisi Yahudi bahwa Abraham mengadakan rihlah, perjalanan jauh sampai ke kawasan yang disebut Balad Al-Qiblah, negeri kawasan selatan dari Palestina, dan itu terletak di kawasan Shur, nama lain dari Al-Hijaz, sebagaimana penegasan Rabbi Saadia Gaon. Berarti antara versi Yahudi dan versi Islam itu satu suara. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang berkata bahwa versi Islam tidak sama dengan versi Yahudi? Berarti orang itu bacaannya kurang update. Ngopinya kurang kental. Itulah sebabnya Pak Edi. Memang kita berjuang untuk mencerdaskan banyak orang, baik itu yang Muslim maupun non-Muslim, supaya tidak hanya berbicara tanpa data. Apa yang kita suguhkan pada malam ini, data primer yang dapat kita akses. Siapapun bisa baca. Asal mengerti bahasa Ibrani dan mengerti bahasa Arabnya. Sekarang kan sudah banyak toh orang-orang Kristen yang belajar bahasa Arab, toh bisa baca apa yang saya baca ini, ya kan? Kalau mereka mengaku sebagai orang Kristiani yang sangat berpendidikan dalam bahasa Arabnya, silakan cek ini, betul nggak apa yang ditulis di dalam teks ini? Seperti yang tadi saya bacakan, ada penegasan pasal yang ke-20, ya kan? Nah ini kan jelas tulisannya Arab, dan ini kalau dibaca, Thumma rakhala min thamma Ibrahimu ila baladi al-Qiblah. Ini kan jelas. Balad al-Qiblah, negeri al-Qiblah. Pertanyaannya, ini kan kawasan arah sembahyang. Dan di situ kalau ada al-Qiblah, mesti ada bangunannya. Tidak mungkin tidak ada bangunannya. Minimal ada batu tempat mesbah. Itulah sebabnya informasi dari Rabbi Saadia Gaon itu selaras dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran.
Baik. Menarik ya, sudah kita bongkar semua dan sudah kita jawab. Untuk pemirsa sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwasannya kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya saat ini juga membutuhkan biaya. Dukung kami juga mempunyai beberapa program pembinaan mu'alaf dan sebagainya. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin membantu kegiatan kami, silakan bisa scan ya barcode di sebelah saya. Dan semoga untuk Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan kepada kami, amal Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan rezekinya. Mungkin ada closing lagi, Ustaz? Baik, ini sebagai kesimpulan akhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Pertama, Ibrahim atau Abraham versi Quran dengan Ibrahim atau Abraham versi kitab Taurat tradisi Yahudi 100% sama. Ya. Tidak ada informasi bahwa apa yang termaktub dalam Quran itu merupakan dongeng yang tidak bisa divalidasi dengan data-data primer. Itu sebuah tuduhan yang tanpa bukti. Ya. Oke. Yang kedua, apa yang tertulis dalam Al-Quran berkaitan dengan Abraham merujuk pada rihlah perjalanan jauh ke kawasan negeri Al-Qiblah, yang itu letaknya di kawasan selatan dari Palestina dan itu berada di kawasan Al-Hijaz, tertulis secara rapi dalam tradisi Yahudi. Dan itu berarti informasi yang termaktub dalam tradisi Yahudi membenarkan seperti yang termaktub dalam Quran. Bahkan mata air sumur yang disebut Laharoi dalam tradisi Yahudi dikenal juga dengan sebutan Be'er Zamzam menurut kitab Humash Mikraot Gedolot seperti yang tadi saya sampaikan. Dan itu ditegaskan oleh Rabai besar yang juga bernama Ibn Ezra. Dan berarti tidak ada satupun rabi yang membantah pernyataan itu. Dan tadi sudah saya sembarakan. Saya sembarakan tadi. Siapapun yang bisa menunjukkan satu rabi yang menolak pernyataan Ibn Ezra ataupun Sa'dia Gaon, ini saya hadirkan sebagai hadiah. Ini buku mahal ini. Oh, Silahkan. sangat mahal nih Pak Edi. Jadi kalau ada yang bisa jawab, kebalik ya? Wah, mentang-mentang nggak bisa baca saya. Untuk Anda yang bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ali, jadi ini buku untuk Anda. Dan ini memang mahal, pesannya langsung dari Israel. Tidak ada di sini. Demikian saudara-saudaraku sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih jika Anda sudah melihat tayangan ini. Jika Anda belum paham, silahkan diulang-ulang. Dan saya sering mengatakan ada yang baru setiap tayangan kami. Jadi pada malam hari ini ada ilmu baru yang bisa Anda dapatkan dari kajian kita pada malam hari ini. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.